dari munculnya masalah itu sendiri Pak. Jadi setelah muncul masalah baru kita tahu bahwa masalah yang muncul itu dilema etika atau bujukan moral. Untuk selanjutnya kalau sudah teridentifikasi seperti itu, bagaimana langkah Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Biasanya kita mencari solusi-solusi Pak. Jadi mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut, tapi hal itu dihubungkan dengan peraturan sekolah juga dan juga kebijaksanaan sekolah itu sendiri. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan itu seperti apa? Biasanya kita akan setelah muncul adanya masalah, kita identifikasi masalah tersebut. Lalu kita kumpulkan informasi Pak. Jadi kita kumpulkan informasi yang mungkin bisa menjadi suatu alternatif untuk memberi keputusan atau memecahkan solusi tersebut. Jadi pertama yaitu setelah mengidentifikasi mengumpulkan informasi tersebut. Jadi kalau sudah terkumpul segala informasi, mungkin kita mencari solusi Pak. Nah, dari langkah-langkah tersebut itu menurut Ibu yang paling efektif itu yang mana? Kalau menurut saya selama ini yang paling tepat adalah musyawarah Pak. Musyawarah. Kemudian ada nggak Bu tantangan dalam pengambilan keputusan itu yang termasuk dalam kasus-kasus dilema itu? Pertama rasa takut untuk memutuskan suatu itu permasalahan. Yang kedua mungkin caranya tuh ada ya pengaruh dari luar. Mempunyai jadwal atau tidak? Apakah Ibu langsung menyelesaikan itu di tempatnya? Langsung punya dilema etika di sini langsung Ibu selesaikan seperti itu? Atau mempunyai prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau menurut saya itu Pak, tidak ada jadwal di sini. Saya tidak pernah punya ada jadwal, tidak pernah ada prosedur. Jadi sekiranya ada dilema etika atau permasalahan langsung diselesaikan di tempat itu juga. Kemudian untuk selama ini Ibu waktu ini masalah ini masuk dilema etika seperti itu. Kira-kira ada nggak seseorang ya atau faktor-faktor yang selama ini itu mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Faktor yang mendukung atau membantu mungkin ya itu Pak, mungkin ya karena kita diskusi dengan teman sejawat, jadi otomatis ya teman sejawat, terus teman Bapak guru yang senior dari saya sendiri, itu mungkin itu aja Pak. Dari yang Ibu sampaikan tadi, gimana Ibu mengidentifikasi apakah itu dilema etika sampai bujukan moral sampai ke ada enggak yang membantu Ibu itu. Dari jawaban Ibu, kesimpulan yang bisa Ibu petik begitu dalam pengalaman Ibu ini dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan dilema etika. Mungkin kalau kesimpulan dari tadi yang dalam penyelesaian masalah dilema etika itu, kesimpulan yang bisa diambil itu bahwa segala sesuatu kita dalam memutuskan suatu masalah itu yang jelas adalah mufakat Pak. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan itu dilema etika atau bujukan moral? Jadi kalau selama inilah di tempat kita ini di SDN 2 Pembangunan 2 ini, nah kami kalau menyelesaikan masalah-masalah kasus, terus terang kami nggak mengidentifikasi apakah itu masalah apa tadi etika moral atau bujukan moral. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan di sekolah? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kita sebagai kepala sekolah itu yang pertama minta pertimbangan kepada yang senior dulu. Bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Jadi kita bermusyawarah dulu untuk sekaligus untuk membuat keputusan. Untuk langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan itu selama ini bagaimana? Kalau prosedurnya, jadi kalau misalnya ada kasus biasanya kan ada laporan ya. Nah, jadi yang bersangkutan akan dari dulu. Nah, dari situ kita
mencatat bahwa kasus ini terjadi gitu. Oke. Nah, kemudian kita menelusuri siapa saja yang terlibat dalam kasus Iya. tersebut. Iya. Nah, kemudian mencari data atau fakta apa sebenarnya yang terjadi. Iya. Nah, kemudian kalau misalnya memang hal-hal tersebut memang ada, kita musyawarahkan dengan pihak yang terkait, baru kita membuat keputusan gitu. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus? Menurut saya itu adalah musyawarah. Kemudian hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Di dalam mengambil keputusan-keputusan tertentu, Nggih. di mana keputusan itu apakah pribadi atau harus kita musyawarahkan, Nggih. terutama yang dimusyawarahkan. Nah, kadang-kadang tantangannya adalah dari yang nggak sepaham dengan kepala sekolah. Kalau untuk menyelesaikan sebuah kasus ini, apakah ada jadwalnya atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat begitu? Untuk kasus-kasus tertentu ya, Nggih. kami di sini, terutama saya sebagai kepala sekolah, mempunyai suatu kesepakatan dengan teman-teman ya, dengan para guru harus diselesaikan secepat mungkin. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak untuk mempermudah pengambilan keputusan? Ada guru-guru yang sangat membantu Iya. kepala sekolah untuk mengambil keputusan. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, mungkin pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan atau dilema etika? Memang kalau kita mengambil keputusan dilema etika itu agak sulit. Nggih. Nah, terutama untuk guru ya. Iya. Misalnya dalam satu kasus dia harus memilih dua hal yang Sama-sama benar. yang gitu. sama-sama penting untuk Penting. dia. Oke. Kemungkinan misalnya dia mengambil keputusan, nanti bisa dilakukan mana yang lebih penting. Oh, Nah, oke. Bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang itu merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kami di forum Dewan Guru. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, ya, terutama untuk kasus-kasus yang sama-sama benar gitu. Ini dari awal kan saya beritahukan pemecahan atau penyelesaian kasus itu di forum. Jadi di forum tersebut semua dewan guru memberikan masukan ataupun jawaban atas kasus tersebut. Misalkan ada dua versi jawaban ataupun penyelesaian kasus, maka versi yang banyak menyetujui, misalnya nih versi jawaban 1 dan jawaban 2, kami cari di mana dewan guru yang paling banyak menyetujui tersebut untuk penyelesaian kasus tersebut. Tentunya tadi Bapak sudah menjelaskan juga langkah-langkahnya, kemudian hal-hal yang rasa itu efektif. Saya kira efektif itu adalah unsur-unsur dari pendapat dewan guru yang memberikan masukan, maka itu yang kita lihat memang pelaksanaannya dan penyelesaiannya memang tepat pada sasarannya. Bapak anggap itu sebuah tantangan itu apa? Di dalam setiap permasalahan tantangan ini kan ada tingkatannya juga. Iya. Jadi di setiap kasus itu untuk yang ada tantangan itu yang pastinya beda pendapat nih. Dari kasus-kasus yang sudah Bapak dapat, ada nggak semacam jadwal penyelesaian? Untuk jadwal penyelesaian itu sebenarnya tidak terjadwal. Ada nggak selama ini seseorang atau faktor-faktor lain yang membantu Bapak untuk menyelesaikan sebuah kasus?
bantuan ataupun andil dari anggota komite maupun wali murid itu sangat berperan. Mungkin ada yang Bapak pelajari dari apa yang barusan Bapak sampaikan dalam pengambilan keputusan, mungkin bisa disampaikan Pak. Runtun dari kesimpulan yang selama ini saya laksanakan atau kami kerjakan itu tidak terlepas dari komunikasi. Jadi komunikasi antara wali murid, dewan guru maupun anggota komite juga.